sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersyukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Latifah Ramadhani, Gifar Hakim, Jauza Salsabil, dan Salsabila Zuhra. Kami akan menjelaskan tentang ilmu hukum, apa saja objek, subjek, asas, ruang lingkup, penerapan, dan lain sebagainya. Objek hukum. Yang dimaksud dengan objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek sesuatu berhubungan hukum. Biasanya objek hukum itu disebut sebagai benda. Menurut hukum perdata, benda ialah segala barang-barang dan hak-hak yang dapat dimiliki orang. PD pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Sipil KUHS, dan menurut pasal 503 KUHS, benda itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, benda yang berwujud, dan yang kedua, benda yang tidak berwujud. Benda yang berwujud yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera, seperti rumah, buku, dan lain-lain. Dan yang kedua, benda yang tidak berwujud atau bisa disebut imaterial, yaitu segala macam hak seperti hak cipta, hak merek perdagangan, dan lain-lain. Selanjutnya, menurut pasal 504 KUHS, benda dapat juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, benda yang tak bergerak atau benda tetap, yaitu benda yang tak dapat dipindahkan seperti tanah dan segala apa yang ditanam atau dibangun di atasnya, misalnya pohon-pohon dan gedung. Dan yang kedua, benda yang bergerak atau benda tetap, yaitu benda-benda yang dapat dipindahkan seperti sepeda, meja, dan hewan, dan lain sebagainya. Dalam dunia hukum, perkataan orang berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri dari dua, yaitu naturalistic person, manusia, dan reh person, badan hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang naturalistic person. Setiap manusia, baik warga negara ataupun orang asing, dengan tak memandang agama atau kebudayaannya adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti menikah, membuat wasiat, dan sebagainya. Berlakunya manusia sebagai pembawa hak dari ia lahir hingga meninggal dunia. Akan tetapi ada beberapa orang yang dinyatakan tidak cakap hukum atau kurang cakap hukum untuk bertindak sendiri dalam melaksanakan perbuatan hukum. Yang tidak dijinakan cakap hukum ialah yang pertama, anak di bawah umur, orang yang tak sehat pikirannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang reh person, badan hukum. Badan hukum adalah pembawa hak yang tak berjiwa, dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota adalah pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum. Badan hukum bertindak dengan perantaranya, perantara pengurus-pengurusnya. Contoh badan hukum adalah koperasi, perseroan terbatas, dan yayasan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Mengenai asas-asas hukum, pada dasarnya terdapat 3 asas hukum yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik antar peraturan perundang-undangan, yakni yang pertama asas lex superior derogat legi inferiori, asas lex specialis derogat legi generali, dan asas lex posterior derogat legi priori. Saya Latifah Ramadhani akan sedikit menjelaskan tentang penerapan ilmu hukum dalam negara. Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia tidak merujuk secara langsung terhadap dua aliran negara hukum, yaitu res stat maupun rule of law, namun dijalankan berdasarkan prinsip negara hukum dengan ciri tersendiri melalui elaborasi prinsip negara hukum pada umumnya, yaitu adanya perlindungan hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan adanya peradilan administrasi negara.
Dalam rangka memaksimalkan penerapan prinsip negara hukum Indonesia, maka kiranya dalam setiap pelaksanaannya dapat dijalankan secara konsisten melalui konsistensi penerapan prinsip negara hukum bagi Indonesia akan dapat terwujud tujuan negara hukum yang dikehendaki bangsa Indonesia itu sendiri. Negara hukum bukan hanya urgen dalam tataran konsep, namun sangat urgen dalam tataran praktik. Oleh sebab itu, konsistensi penerapannya menjadi sangat dibutuhkan dan bahkan merupakan suatu keharusan agar membawa manfaat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ilmu hukum. Jadi ruang lingkup mencakup seluruh ilmu pengetahuan hukum, mempelajari kedudukan ilmu hukum dan ilmu yang lain. Dan pengertian dasar tentang hukum berdasarkan ruang lingkup berlakunya hukum yang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama hukum lokal, yaitu hukum yang berlaku di suatu daerah tertentu, contohnya hukum adat Manggarai, hukum adat Batak, hukum adat Minangkabau, Jawa, dan sebagainya. Dan yang kedua hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di suatu negara tertentu, contohnya hukum Indonesia dan Mesir. Yang ketiga hukum internasional yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih, contoh hukum perang, perdata, dan internasional. Saya Jauza Salsabil Sahola. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tujuan hukum. Tujuan hukum yaitu menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat dengan harapan kepentingan manusia akan terlindungi dengan membagi hak dan kewajiban antar perorangan, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Dalam literatur juga dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum, antara lain teori etis, teori utilitis, dan teori campuran. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai teori etis. Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan keadilan yang isinya ditentukan oleh keyakinan etis yang adil dan tidak adil, atau dengan kata lain, mewujudkan keadilan. Dan yang kedua yaitu teori utilitis. Menurut teori utilitis, tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Kemudian yang ketiga yaitu teori campuran. Untuk tujuan hukum yang pertama, menurut Muhtar Kusumaatmadja, bahwasanya tujuan pokok hukum adalah ketertiban dan tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Yang kedua, menurut Subekti, hukum itu mengabdi kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Dan yang ketiga, tujuan hukum menurut hukum positif kita sudah tercantum dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sekian dari kami, kelompok 6, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.